Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis eh, laporan keuangan Bank Mandiri 3 tahun terakhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faiz Atalah. Baik, saya Agrina Aulia Putri. Saya Candika Hasabila. Saya Ajeng Merinastika Suhono. Saya Muhammad Zidan Safero. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya izin membacakan company profile Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998. Hasil dari merger 4 bank milik negara, saat ini Bank Mandiri merupakan salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia. Peran utamanya adalah mengumpulkan dana, menyalurkan kredit, serta menyediakan berbagai layanan keuangan komprehensif. Nah, selain itu, di Bank Mandiri juga mempunyai visi dan misi. Visi Bank Mandiri adalah menjadi mitra pilihan utama Anda. Dan misi Bank Mandiri yaitu menciptakan nilai dan dampak digital yang tak tertandingi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tahap analisis. Jadi dilihat dari net interest margin atau NIM, ini menunjukkan bahwa kemampuan bank itu bisa menghasilkan pendapatan bunga dari aset produktifnya. Ini mengalami penurunan dari 5,16% pada tahun 2022 menjadi 4,93% pada 2024. Nah, penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan dari sisi pendapatan bunga yang bisa disebabkan oleh menurunnya suku bunga pinjaman, meningkatnya biaya dana, atau kompetisi yang semakin ketat. Namun, eh, NIM di atas 4% ini masih tergolong sehat dan menunjukkan bahwa Bank Mandiri tetap mampu mengelola asetnya secara efisien. Lalu, pada sisi operating profit margin atau OPM, Bank Mandiri ini menunjukkan kinerja operasional yang sangat kuat selama 3 tahun terakhir. OPM meningkat dari 62,12% di tahun 2022 ke puncaknya di 2023 sebesar 76,16%. Sebelum menurun sedikit menjadi 72,93% pada 2024. Nah, angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan operasional berhasil dikonversi menjadi laba operasional. Meskipun di 2024 terjadi sedikit penurunan, margin ini tetap berada pada level yang sangat tinggi. Ini menegaskan bahwa bank mampu mengendalikan biaya operasional secara efektif dan mempertahankan daya saingnya di pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Kita masuk ke bagian inti analisis, yaitu rasio keuangan. Kami akan fokus pada dua indikator profitabilitas utama, yaitu ada return on assets atau ROA dan return on equity atau ROE. Mungkin saya akan menjelaskan return on asset atau yang biasa disebut dengan ROA. Itu adalah metrik fundamental yang mengukur efisiensi pemanfaatan total aset perusahaan untuk menghasilkan net income. Data historis juga menunjukkan pada tahun 2022 ROA itu ada 3,30%, pada tahun 2023 ada 4,03%, dan tahun 2024 itu ada 3,59%. Menurut saya ini berdasarkan analisis kinerja Bank Mandiri itu mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023. Mencapai level optimal 4,03%, namun pada tahun 2024 terjadi moderasi kinerja dengan angka ROA turun kembali ke 3,59%. Meskipun 3,59% ini masih jauh di atas level tahun 2022,
Penurunan ini mengindikasikan bahwa bank mungkin menghadapi tantangan berupa tekanan pada net interest margin atau yang disebut dengan NIM atau peningkatan biaya operasional yang tidak sebanding dengan pertumbuhan aset. Mungkin untuk alternatif lainnya, ini akan manajemen untuk meningkatkan cadangan kerugian kredit atau loan loss provisioning secara proaktif yang berdampak menekan laba bersih meski kualitas asetnya itu secara fundamental tetap terjaga. Mungkin selanjutnya boleh dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Return on Equity atau ROE. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Semakin tinggi ROE, maka semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan perhitungan, pada tahun 2022, ROE sebesar 17,28%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan tingkat pengembalian yang cukup baik. Pada tahun 2023, ROE meningkat menjadi 20,90% yang menandakan adanya peningkatan efisiensi penggunaan ekuitas. Namun, pada tahun 2024, ROE menurun kembali menjadi 19,51%. Meskipun menurun, angka ini masih tergolong kuat dan menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu menghasilkan keuntungan dari modal para pemegang saham. Secara keseluruhan, ROE selama 3 tahun tetap berada pada level yang baik dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang konsisten. Boleh di next? Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada cash ratio. Kita lihat bahwa posisi likuiditas Bank Mandiri selama 3 tahun terakhir itu masih sangat kuat. Di tahun 2022, cash ratio berada di level 671%, lalu turun jadi 589% di tahun 2023, dan kembali turun ke 555% di 2024. Meskipun angkanya menurun, level ini tetap jauh di atas standar perbankan. Artinya, bank punya kas yang lebih dari cukup untuk menutup kewajiban jangka pendeknya. Penurunan ini kemungkinan karena bank itu mengoptimalkan penempatan dana ke instrumen yang lebih produktif. Tapi secara keseluruhan, posisi likuiditas Bank Mandiri tetap sangat aman. Mungkin boleh di next. Selanjutnya di sini ada capital structure ratio. Yang pertama itu ada debt to equity ratio atau DER. Rasio ini itu menunjukkan seberapa besar bank menggunakan utang untuk membiayai asetnya dibandingkan modal sendiri. DER bank sendiri itu stabil di sekitar 6% selama 3 tahun, yaitu 6,08% pada tahun 2022 dan 2023, lalu naik sedikit menjadi 6,30% di tahun 2024. Untuk industri perbankan, angka ini memang wajar karena bank itu mengelola dana masyarakat sebagai bagian dari modal bisnisnya. Dari yang stabil menunjukkan bahwa tingkat leverage bank terjaga dan masih sesuai dengan standar operasional bank besar di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada debt to asset ratio. Rasio ini itu mengukur seberapa besar aset bank dibiayai oleh liabilitas. Dari Bank Mandiri cukup konsisten, yaitu 85,88% di 2022, 85,8% di 2023, dan naik sedikit ke 86,30% di 2024. Rasio yang tinggi ini normal untuk bank karena sebagian besar dana dari pihak ketiga seperti tabungan dan deposito. Kestabilan angka DAR ini menunjukkan bahwa pengelolaan struktur pendanaan bank cukup konsisten dan sesuai dengan model bisnis perbankan yang sangat tergantung pada dana nasabah. Mungkin boleh di next dan akan dilanjutkan. Bisa dilihat di sini, equity ratio di sini terlihat stabil. Rasio ini berkebalikan dari rasio utang terhadap aset, menunjukkan bahwa sekitar 14% aset bank didanai oleh ekuitas pemegang saham. Stabilitas ini mencerminkan
solvabilitas yang kuat, dan memperkuat kekuatan modal bank secara keseluruhan. Selanjutnya, time interest earned dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang time interest earned atau TIE. Rasio TIE mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga menggunakan laba operasional yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai TIE, maka semakin aman kondisi perusahaan karena laba operasional mampu menutupi beban bunga beberapa kali lipat. Bisa dilihat di sini pada tahun 2022, nilai TIE berada di angka 3,25 yang berarti laba operasional perusahaan mampu menutup beban bunga lebih dari 3 kali. Ini menunjukkan kondisi keuangan yang cukup kuat. Namun pada tahun 2023, TIE turun menjadi 2,88. Penurunan ini mengindikasikan melemahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional relatif terhadap beban bunganya. Meski masih dalam kategori aman, perusahaan perlu memberi perhatian pada efisiensi operasional atau pengelolaan utang. Pada tahun 2024, terjadi penurunan kembali menjadi 2,09. Artinya, margin keamanan perusahaan dalam membayar bunga semakin menipis. Perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban bunganya, tetapi posisinya tidak sekuat 2 tahun sebelumnya. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada aset manajemen efisiensi rasio. Yang pertama itu ada total asset turnover atau TATO. Di sini TATO digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi nilai TATO, maka semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Berdasarkan perhitungan, nilai tato perusahaan pada tahun 2022 sebesar 0,02, pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,03, dan tahun 2024 tetap stabil di angka 0,03. Kenaikan dari 2022 ke 2023 menunjukkan bahwa perusahaan mulai lebih efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Namun, stabilnya rasio pada tahun 2024 menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi belum berlanjut secara signifikan. Artinya, perusahaan masih belum mampu memaksimalkan penggunaan asetnya secara optimal. Nilai tato yang masih rendah ini mengindikasikan bahwa sebagian aset, terutama aset tetap yang cukup besar, belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan. Selain itu, kemungkinan masih terdapat aset yang tidak produktif sehingga menurunkan tingkat perputaran aset. Dengan kondisi tersebut, perusahaan perlu meningkatkan strategi operasional dan pengelolaan aset agar total aset turnover dapat meningkat di masa mendatang. Secara keseluruhan, tren penurunan aset dari 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperkuat profitabilitas operasional atau meninjau ulang struktur pendanaan agar risiko keuangan tetap terkendali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, boleh di next yang sebelumnya? Sebentar. Selanjutnya, untuk Vato, rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset tetapnya, seperti bangunan, mesin, dan peralatan, untuk menghasilkan pendapatan. Nilai Vato yang tinggi menunjukkan bahwa aset tetap digunakan secara optimal. Pada tahun 2022, Vato sebesar 0,8, tahun 2023 menurun menjadi 0,73, dan tahun 2024 turun lagi menjadi 0,68. Penurunan rasio dari 22 hingga 2024 menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset tetap semakin melemah. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya aset tetap tanpa diikuti kenaikannya pendapatan. Oke, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya, mungkin secara keseluruhan berdasarkan analisis kinerja keuangan, kami menyimpulkan bahwa Bank Mandiri berada dalam kondisi yang sangat baik. Bank ini sukses dalam menjaga kinerja yang kuat dan berkelanjutan selama periode yang dianalisis. Nah,
Menurut kami, peningkatan ini membuktikan kemampuan Bank Mandiri untuk mengelola aset secara efisien, memitigasi resiko dengan baik, dan memberikan nilai pengembalian yang tinggi kepada pemegang saham. Kemudian, ada rekomendasi juga dari kelompok kami untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat posisi pasar. Kami memiliki beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama itu ada investasi digital. Kita akan terus tingkatkan dan modernisasi infrastruktur digital untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan digital sejalan dengan misi bank. Yang kedua, ada manajemen risiko. Meskipun kinerjanya sudah baik, penting untuk terus memperkuat kerangka manajemen risiko, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi makro dan risiko cyber yang terus berkembang. Yang ketiga, ada inisiatif green financing yang dimana mempertimbangkan fokus pada sustainability. Bank Mandiri perlu terus meningkatkan alokasi dana untuk pembiayaan hijau atau green financing dan inisiatif berbasis lingkungan untuk memperkuat citra dan komitmen jangka panjang. Bisa di next. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami paparkan tadi dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.